Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Aldi. Di sini saya akan mencoba mendemokan website yang telah saya bangun, yaitu website e-commerce. Oke, dalam pembangunan website ini, kami bagi menjadi 3 bagian utama. Adapun bagian yang pertama adalah bagian tamu. Sebut saja bagian tamu. Nah, bagian tamu ini bisa diakses tanpa perlu login terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang kedua adalah bagian pembeli. Nah, untuk bagian pembeli ini user harus atau tamu harus melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian login, baru bisa mengakses bagian pembeli ini. Kemudian yang terakhir adalah bagian admin atau bagian penjual. Nah, untuk bagian penjual ini, user harus memasukkan password khusus, account khusus. Oke. Nah, oke, saya akan menjelaskan bagian yang pertama dulu, yaitu bagian tamu. Nah, di dalam bagian tamu ini terdiri dari beberapa halaman, yaitu yang pertama adalah menu utama atau home. Nah, di dalam home ini ada navigasi, kemudian ada header, kemudian ada list produk yang mau dijual, kemudian ada footer. Nah, di dalam footer ini ada logo, nama, alamat, juga link sosial media dari toko. Kemudian ada shortcut ke menu-menu tertentu atau sebutannya quick links. Kemudian ada juga postingan blog. Kemudian ada kontak. Oke, terus di dalam bagian tamu ini ada juga halaman about. Nah, halaman about ini bisa diisi dengan semisal misalnya cerita cerita bagaimana toko Anda bisa berdiri. Nah, itu atau bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian ada halaman kontak. Nah, halaman kontak ini fungsinya adalah untuk menghubungi pihak toko. Nah, di dalam halaman kontak ini ada form yang bernama name, kemudian ada juga form email, kemudian ada form alasan mengapa kalian mengontak toko, dan terakhir adalah form pesan. Nah, ini pesan ini adalah pesan yang mau disampaikan ke pihak toko. Kemudian ada juga Google Maps. Nah, ini bisa disesuaikan dengan lokasi toko kalian. Oke, kemudian ada juga halaman kategori. Nah, karena belum ada produk dengan kategori buku, maka sistem menampilkan kata empty atau kosong. Oke, kemudian ada halaman login dan juga register. Nah, ini untuk halaman login dan ini untuk halaman register. Oke, kemudian kembali lagi. Nah, ada juga halaman pencarian. Nah, untuk halaman pencarian ini saya coba masukkan keyword dengan keyword misalnya bowl aja ya. Anda bisa tekan enter atau tekan tombol ini. Oke.
Nah, di dalam halaman pencarian ini ada fungsi yang mana fungsinya adalah untuk mengurutkan produk. Nah, adapun variabelnya adalah seperti ini. Misalnya kalian ingin menampilkan produk terbaru, Anda cukup pilih yang ini. Atau misalnya kalian ingin mengurutkan produk berdasarkan harga terendah ke harga tinggi, Anda bisa pilih yang ini. Oke. Nah, kemudian ada juga ada halaman FAQ. Nah, halaman FAQ ini fungsinya adalah untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan berikut jawaban-jawabannya yang biasa ditanyakan oleh konsumen seputar produk. Oke. Kemudian ada halaman blog. Nah, halaman blog ini fungsinya adalah menampilkan postingan-postingan blog. Nah, postingan blog ini nanti kalian bisa edit atau tambah data postingan baru di menu admin nanti. Oke, ini tampilannya untuk tampilan blog, postingan blog. Kemudian ada halaman bank information. Nah, halaman bank information ini fungsinya adalah untuk menampilkan nomor rekening dari pihak toko. Nah, ini bisa diedit, ditambah di menu admin nanti. Oke. Kemudian ada details dari produk. Nah, seperti ini. Ada nama, ada SKU, ada harga, stok, berat, produk description, kemudian ada size. Nah, ini untuk tombol sign in ini. Nanti kalau kalian sudah login, otomatis tombolnya akan berubah menjadi tombol add to cart. Nah, kemudian ada tombol order via WhatsApp. Nah, fungsinya nanti akan mengarahkan ke nomor WhatsApp kalian. Jadi pembelian melalui WhatsApp. Oke, kemudian ada tombol favorit. Kemudian ada tombol share produk ke sosial media. Kemudian ada juga galeri, karena di sini datanya cuma satu, maka hanya menampilkan satu produk. Nah, kalian juga bisa zoom ke produknya untuk melihat bagaimana penampakannya. Oke, kemudian juga ada comment section. Apa lagi ya? Oke, mungkin untuk untuk bagian tamu ini cukup. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan bagian pembeli. Nah, untuk bagian pembeli ini harus login terlebih dahulu. Saya akan menggunakan account yang sudah terdaftar. Oke, klik sign in. Kemudian, di dalam bagian pembeli ini terdiri dari beberapa halaman juga. Nah, yang pertama misalnya adalah halaman cart atau keranjang. Nah, karena belum ada barang yang kita masukkan ke keranjang, maka di sini tidak menampilkan barang. Oke, coba kita masukkan dulu ya.
Nah, ini kan tadi udah login. Nah, tombol ini otomatis berubah jadi add to cart. Nah, ini adalah tampilan ketika produk telah dimasukkan ke keranjang. Nah, di dalam halaman keranjang ini ada tombol checklist yang fungsinya adalah untuk menonaktifkan produk yang tidak ingin kita beli. Kemudian ada juga deskripsi dari produk. Dan kemudian ada icon tong sampah atau tombol tong sampah. Fungsinya adalah untuk menghapus produk dari keranjang. Kemudian ada subtotal, kemudian ada juga checkout. Nah, checkout ini fungsinya adalah untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan dari proses setelah melakukan klik dari tombol checkout tadi. Oke, ada bagian shipping details, kemudian ada your order. Nah, di dalam shipping details ini ada nama, ada provinsi, kota, ekspedisi, layanan, dan lain-lain. Kemudian coba saya ganti dulu ya akunnya. Login, kemudian coba bentar. Oke, lanjut. Kita masuk ke dashboard. Nah, dashboard ini adalah salah satu bagian dari bagian pembeli. Nah, Anda harus login terlebih dahulu. Oke. Nah, di dalam menu dashboard ini ada menu atau halaman favorit. Nah, atau kalian bisa lihat di sini. Nah, karena kita belum ada ya barang yang difavoritkan, maka di sini tidak menampilkan data produk. Kemudian ada juga halaman messenger. Nah, kalian bisa menghubungi pihak toko melalui halaman ini. Nah, pilih adminnya, kemudian ketik di sini dan tekan send. Nah, oke. Kemudian ada juga setting profile. Nah, seperti ini. Ada nama, ada negara, ada zip code, dan lain-lain. Kemudian ada juga payment confirmation. Nah, di dalam payment confirmation ini ada bank. Nama banknya. Kemudian ada transaksi code, ada picture. Picture ini adalah untuk bukti pembayaran, bisa berupa foto atau screenshot dari bukti pembayaran. Kemudian ada catatan. Catatan ini bisa diisi atau tidak. Oke. Nah, balik lagi ke dashboard. Nah, untuk melakukan payment confirmation sebenarnya bisa lewat sini atau lewat sini, itu sama aja. Oke, kemudian ada details dari transaction. Nah, di dalam details transaction ini ada tahapan-tahapan. Nanti saya akan jelaskan pada bagian simulasi. Kemudian ada alamat nama ini pengiriman. Kemudian ada kurir. Berikut service yang dipilih. Kemudian ada keterangan dari produk yang kita beli.
kemudian ada subtotal, kemudian ada biaya pengiriman dan total. Nah, kalian juga bisa cancel transaksi ini menggunakan tombol ini. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oh, sepertinya untuk bagian pembeli ini cukup. Selanjutnya adalah bagian admin. Nah, untuk itu saya log out terlebih dahulu. Kemudian pilih akun khusus ini, yaitu ini adalah akun admin. Oke, kemudian sign in. Setelah itu kita masuk ke menu admin. Nah, dalam menu admin ini juga terdapat terdiri dari beberapa menu. Yang pertama adalah dashboard. Nah, di dalam dashboard ini menampilkan informasi-informasi mengenai jumlah dari user, transaksi, produk. Kemudian ada juga total dari pendapatan toko, kemudian ada total pendapatan per bulannya dalam bentuk grafik. Oke, kemudian ada halaman kategori. Nah, dalam halaman kategori ini ada halaman indeks, ini adalah halaman indeks, kemudian ada halaman recycle. Nah, recycle ini fungsinya adalah untuk menampung semua data yang telah dihapus. Oke, jika kalian mau mengembalikan data tersebut, Anda cukup tekan restore. Oke, tuh, coba saya. Kemudian balik lagi, kita lihat data yang baru kita restore. Nah, ini. Kemudian kita coba fungsi delete-nya. Oke. Kemudian kita balik lagi. Nah, oke. Jelas ya. Kemudian masuk ke add kategori. Nah, ini adalah tampilan dari add kategori. Terdiri dari nama kategorinya, dan picture. Ini kalian bisa sesuaikan sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke menu edit dengan cara tekan action dan pilih edit. Nah, kalian misalnya salah ketik atau kurang sreg dengan nama atau gambarnya, kalian bisa mengubahnya di menu edit ini. Oke. Kemudian masuk ke menu produk. Nah, secara umum fungsionalitas dari menu produk ini hampir sama dengan menu kategori, yaitu ada menu recycle, add product, ada edit, ada delete. Hanya saja bedanya datanya. Nah, di menu produk ini datanya ada, kita coba lihat ya. Ada data nama, ada kategori, ada deskripsi, nah ada stock management, ada gambar. Nah, gambarnya bisa banyak. Oke, kemudian kita coba jelaskan ya. Oke, nah. Mungkin nanti aja ya sekalian simulasi. Oke, mungkin kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu transaksi. Nah, di dalam menu transaksi ini hanya ada halaman indeks, kemudian ada edit dan delete.
Nah, untuk edit, kalian nanti bisa mengubah status pengiriman barangnya. Nah, misalnya dari pending menjadi sukses atau sebaliknya. Kemudian kalian juga bisa isikan resinya. Nah, resi ini didapat di pihak kurir. Nah, kemudian ada tahapan, nanti saya akan jelaskan. Oke, di simulasi. Kemudian kita masuk ke user. Nah, secara garis besar, ini user ini mirip-mirip dengan kategori dan produk. Hanya saja beda datanya saja. Oke. Nah, ini untuk tampilan edit user. Oke, hampir sama, beda datanya saja. Kemudian lanjut ke payment confirmation. Nah, payment confirmation ini fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi pembayaran yang diajukan oleh pembeli. Nah, kalian untuk melakukan konfirmasi cukup tekan tombol confirm ini. Nah, namun sebelum melakukan konfirmasi pembayaran, Anda harus cek dulu ke bank karena ini untuk pembayaran masih secara manual. Harus ke bank dulu, si pembeli harus ke bank untuk mengirimkan ke penjual, kemudian penjual harus ngecek sendiri, oke? Nah, kalian juga bisa zoom gambar dari bukti pembayaran untuk mengetahui apakah gambarnya valid atau enggak, oke? Nah, kemudian masuk ke menu setting. Nah, di dalam menu setting ini ada Office, ada FAQ, ada Bank Information. Secara harfiah, ini fungsi-fungsinya hampir sama, yaitu ada untuk ini aja ya, untuk FAQ sama Bank Information itu secara fungsionalitas hampir sama dengan produk, kategori, dan user. Coba kita lihat ya. Nah, ada recycle, ada add FAQ, kemudian ada edit, ada delete. Nah, hampir sama, beda datanya saja. Kemudian untuk bank information, hampir sama, beda datanya saja. Oke, nah untuk setting Office seperti ini. Ada email, ada nomor HP, provinsi, kota, alamat, dan link sosial media. Oke, kemudian ada blog. Nah, blog ini sama juga. Ada recycle, ada add post, ada edit, ada delete. Bedanya datanya saja. Oke, jelas ya. Kemudian yang terakhir adalah Messenger. Nah, Messenger ini kalian bisa menghubungi user-user yang kalian mau hubungi. Misalnya kalian pilih user ini, kemudian ketikkan dan send. Oke, seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Udah kayaknya ya. Nah, untuk bagian admin ini sekiranya cukup. Nah, dan juga penjabaran dari website ini secara umum itu menurut saya cukup. Nah, kalau ada yang masih mengganjal bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau
lewat Instagram, WhatsApp, Facebook yang ada di deskripsi. Oke. Oke, hal selanjutnya adalah saya akan mencoba mensimulasikan eh, mulai dari pembuatan produk, kemudian pembelian produk, kemudian eh, pembayaran, kemudian update status pengiriman. Oke. Oke, nah hal yang pertama yang saya lakukan adalah masuk ke menu kategori. Nah, perlu kalian tak ketahui, nah di halaman untuk menambah produk baru, pastikan eh, di halaman kategori ini ada data kategori minimal 1 buah. Nah, karena di sini sudah ada, nah kita langsung aja ke menu produk. Oke, kemudian masuk ke add product. Nah, di dalam add product ini, tadi kan saya belum menjelaskan, ada form produk nama, ada kategori. Nah, kategori ini datanya diambil tapi dari menu ini. Oke. Nah, kemudian ada deskripsi, ada thumbnails. Nah, thumbnails ini fungsinya adalah foto dari produk terkait. Oke. Kemudian ada stock management. Nah, di dalam stock management ini ada quantity, ada size, ada harga, ada ukuran, dan terakhir ada action. Nah, action ini fungsinya adalah untuk menambah baris dari stock management. Nah, ini fungsinya misalnya ini ada ukuran S, small misalnya. Kuantitinya 43, price-nya misalnya 100. Kemudian beratnya misalnya 12. Dan 12. 100. Sebentar. Misalnya 100 gram. Kemudian untuk yang kedua misalnya medium. Ya. Kemudian misalnya kuantitinya ada 23. Price-nya misalnya 200 dengan berat 120 gram. Oke, nah seperti itu. Paham ya? Kemudian, saya akan mencoba untuk membuat produk baru dengan nama misalnya apa ya? Misalnya bantal ya. Bantal, kemudian untuk kategorinya misalnya karena ini random, maka saya akan pilih yang misalnya ini ya, kursi kategorinya. Dan kursi ya. Enggak apa random ini ya. Kemudian untuk deskripsi saya kopas aja biar cepat. Yang penting alurnya paham. Kemudian thumbnails-nya bisa kalian sesuaikan. Saya random aja ya biar ini. Oke. Nah, setelah kalian yakin, misalnya kalian mau tambah varian lagi, bisa ditekan tombol add. Misalnya kalian extra small misalnya. Kemudian kuantitinya ada 100 misalnya. Harganya 50.
beratnya misalnya 60. Oke, setelah yakin, tekan save. Oke. Nah, ada notifikasi bahwa produk tersebut telah tersimpan. Ini adalah hasil dari produk yang baru kita saja tambahkan. Nah, misalnya kalian kurang sreg dengan namanya atau kalian pengen ubah-ubah apanya ini, kategorinya atau namanya atau gambarnya, kalian bisa tekan edit. Oke. Misalnya kalian pengen tambahkan namanya menjadi bantal tidur. Misalnya kategorinya ganti jadi meja. Untuk deskripsinya nggak usah. Misalnya kalian pengen tambahkan stok manajemennya, misalnya large. Kemudian ininya kuantitinya misalnya ada 30, harganya 300. Kemudian ininya misalnya 150. Oke, tekan save. Oh ya, lupa. Misalnya kalian mau menambah varian dari produk tersebut, varian fotonya, kalian cukup tekan add foto, kemudian pilih foto 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 terkait, kemudian open. Nah, misalnya kalian mau tambah satu lagi bisa. Oke. Oke ya. Cukup ya. Nah, untuk pembuatan produk itu sudah cukup. Nah, hal selanjutnya adalah saya akan mencoba untuk membeli produk tersebut. Nah, untuk itu saya mau logout terlebih dahulu. Oke. Nah, saya anggap kita ini sebagai pengguna yang baru sekali mampir ke website ini. Nah, untuk itu saya melakukan registrasi terlebih dahulu. Oke. Misalnya isikan namanya dengan nama Ricky Gunshot. Emailnya bisa sesuaikan ricky@gmail.com. Kemudian passwordnya misalnya Ricky Gunshot. Oke, tekan sign up. Nah, setelah berhasil login, cari produk yang kalian inginkan. Misalnya yang ini nih, yang tadi baru saja kita tambahkan. Nah, di halaman admin. Nah, ini karena tadi udah dijelaskan ya masing-masing dari fungsi. Oh ya, untuk harga stok dan weight ini akan berubah tergantung inputan dari size. Misalnya medium. Nah, ini otomatis berubah. Kemudian large, extra small, kemudian large. Oke, nah setelah itu saya akan coba pilih ukurannya misalnya medium dengan kuantitinya misalnya 3.
Oke. Nah, kalian bisa order via WhatsApp atau add to cart. Nah, untuk saat ini saya mau menggunakan fungsi add to cart. Oleh karena itu tekan add to cart. Nah, oke, tadi udah dijelaskan ya. Nah, misalnya kita mau tambah satu lagi untuk produknya yang mana ya? Coba yang ini aja. Ukurannya cuma S. Misalnya kuantitinya satu aja. Tekan add to cart. Nah, kemudian semuanya aja ya. Kemudian tekan check out. Oke. Pilih provinsinya misalnya Jawa Barat. Kotanya misalnya Kabupaten Bandung. Untuk kurirnya, ekspedisinya misalnya Pos Indonesia. Untuk layanan yang mana ya? Yang ini aja. Kemudian isikan negaranya misalnya Indonesia. Kemudian untuk alamat ini karena simulasi jadi saya random aja. Kemudian untuk zip code misalnya. Oke, kemudian untuk nomor HP misalnya ini. Nah, ini nomor HP saya ya. Kalau mau menghubungi bisa lewat nomor ini. Oke. Kemudian pastikan bahwa semuanya terisi dengan data yang valid. Nah, oke, kemudian tekan check out. Nah, jika kalian diarahkan ke halaman ini, otomatis pesanan kalian telah dibuat. Nah, kalian bisa melakukan pembayaran ke apa ini? Melalui menu ini atau masuk ke dashboard terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya akan masuk ke dashboard terlebih dahulu. Untuk melihat details dari transaksi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini tahapan-tahapannya baru aktif hanya di bagian pesanan telah dibuat. Oke. Nah, untuk pembayaran ini bagian ini akan aktif ketika kalian telah mengajukan pembayaran dan diterima oleh admin. Oke. Untuk itu saya akan masuk ke menu payment confirmation, tapi jangan lupa kalian harus menulis nomor transaksinya. Kemudian pilih banknya, misalnya kalian mau transfer menggunakan BCA, kemudian masukkan nomor transaksinya, kode transaksinya, kemudian pilih gambarnya. Oke. Karena ini dummy, saya akan coba masukkan gambar dummy juga. Nah, catatan juga ya, sekali lagi untuk payment confirmation ini masih manual ya. Jadi kalian harus ke bank dulu, melakukan pembayaran, kemudian si admin harus mengecek ke bank atau ke ATM atau kemana, oke? Kemudian jika udah yakin, nah untuk catatan misalnya kosongkan aja,
Kalau udah yakin, tekan send. Nah, ada notifikasi bahwa pembayaran atau data telah dikirimkan. Oke, kemudian kita coba masuk ke halaman admin. Saya buka window baru, private window baru. Kemudian masuk ke localhost. Kemudian login sebagai admin. Tekan sign in. Oke, tunggu sebentar. Kemudian masuk ke menu apa ini? Menu admin. Setelah itu masuk ke bagian payment confirmation. Oke, mungkin agak lambat ini karena laptopnya ya. Laptop udah lama. Nah, kemudian kita mau konfirmasi pembayaran dari akun Ricky Gunshot. Nah, yang ini ya. Nah, sebelum konfirmasi, zoom dulu. Biar kelihatan misalnya kayak gimana. Nah, setelah yakin, tekan confirm ini. Nah, payment update. Nah, payment statusnya udah sukses. Oke, setelah itu masuk ke menu transaksi. Nah, kita edit yang ini ya. Ricky Gunshot, atas nama Ricky Gunshot. Tekan edit, action, edit. Nah, iya. Untuk tahapan pembayaran telah aktif, maka otomatis pembayaran diterima. Hal selanjutnya adalah pengiriman barang. Nah untuk tahapan pembayaran ini itu juga akan berubah di bagian pembeli. Coba kita lihat. Nah, masuk ke details transaction. Nah, ini otomatis akan aktif. Dan juga ketika melakukan pembayaran, sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan ke user terkait. Nah, misalnya seperti ini. Kita masuk ke Messenger. Nah, kemudian ada notifikasi bahwa pesan dengan transaksi code ini telah diterima pembayarannya ya. Nah, kemudian orderannya katanya mau dikirim secepatnya, sesegera mungkin. Oke, paham ya? Kemudian kita balik lagi ke menu admin untuk melakukan update status dari pengiriman. Oke, catatan juga ya. Nah, kalian harus mengirimkan terlebih dahulu produknya ke pihak kurir untuk mendapatkan resi. Oke. Nah, untuk melakukan update status pengiriman ini, Anda masuk ke menu edit ini, kemudian ke form shipping status, ubah misalnya dari pending menjadi sukses atau sebaliknya. Nah, oke, kemudian masukkan resinya, kita random aja misalnya resi ini. Oke. Misalnya setelah yakin resinya sama,
maka tekan tombol simpan atau save. Oke. Nah, otomatis ada notifikasi dan juga tahapan pengiriman telah berhasil. Oke. Nah, kalian juga bisa melihat perubahannya di bagian pembeli ini. Bagian user ini. Nah, ini udah aktif. Nah, setelah itu tunggu produknya beres dan transaksi selesai. Nah, untuk simulasi simulasi dari mulai pembuatan produk, kemudian pembelian, pembayaran dan juga update status pengiriman itu telah selesai. Dan untuk demonya saya kira ini udah cukup ya. Nah, kalau kalian masih masih ada yang menjanggal dalam pikiran, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau di akun sosial media saya yang ada di deskripsi. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.